Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Hidayah dimanapun berada, apa kabarnya nih sahabat Al-Hidayah yang sedang nonton video ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, ketemu lagi di podcast Teh Anget kita, Teh Angetnya Al-Hidayah. Hari ini kita akan membahas banyak sekali ilmu-ilmu yang insya Allah nanti akan bermanfaat. Dan juga hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang akan membagikan cerita yang insya Allah bermanfaat juga nih untuk kita semua. Oke, sebelum sahabat Al-Hidayah nonton video ini sampai selesai, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe YouTube kita yaitu YMAH_TV. Oke, ketemu lagi sama aku, Nevi Septianti, yang insya Allah hari ini akan membawakan podcast Teh Anget. Dan tema podcast Teh Anget kita hari ini yaitu pola asuh ala Teh Sinta. Oke, hari ini kita sudah kedatangan nih narasumber kita yaitu Teh Sinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kesibukan yang sekarang lagi ngapain aja nih Teh? Kalau sibuk, ibu rumah tangga itu sibuk banget. Ibu rumah tangga. Iya, Tugas intinya utama. menyibukkan diri ya, harus menyibukkan diri. Jadi emang benar-benar full, jadwal itu padat dari Senin sampai Jumat. Pokoknya saat suami itu berkarir, kita juga berkarir. Betul. Saat suami di rumah, kita juga di rumah. Biar enak. Benar-benar. Senin sampai Jumat itu teteh, yaitu ada kalau Senin nuntut ilmu ya, tetehnya juga tholabul ilmi, tahsin, katanya belajar. Kalau Senin sama Kamis itu belajar. Waktunya teteh yang belajar. Jadi nggak cuma kita ngajar, jadi kita guru juga nggak apa ya, nggak harus ngajarin doang gitu. Betul. Tapi kita juga harus belajar juga. Jadi Senin itu belajar tahsin Quran, hari Kamisnya baru belajar ceramah lah, dengerin ceramah ustadz-ustadzah dari forum Majelis Taklim Kota Tangerang. Jadi teteh bagian dari itu sebenarnya. Oh iya. Seru banget ya Teh ya. Ya, Yang suka pakai kerudung pink. Iya betul Oh, sekali. iya. Baju putih, gamis putih, kerudung pink. Yang suka di Al-Azhar, Masya Allah. Calon ya, Nevi nanti calon. Amin. Calon ibu-ibu hormat. Iya betul. Selain Teta sendiri menyibukkan diri, di rumah ada kegiatan apa lagi sih Teh? Katanya Teta ini mengajar majelis juga. Iya. Boleh diceritain kayak maksudnya di dalam majelis itu majelis apa aja, ada anak-anak ibu-ibu atau seperti apa nih gitu? Ya, kita ada TPQ dan Madrasah Murattilil Quran. TPQ itu dari anak usia 2 tahun sampai anak usia kelas 2 SD lah. Kelas 2 SD. Nah, kalau Madrasah Tilawatil Quran itu dari anak kelas 3 SD sampai anak SMA. Sampai SMA. Itu setiap hari Senin sampai Jumat itu bagi yang TPQ. Kalau yang madrasah itu Senin sampai Sabtu. Karena Sabtunya ada tambahan untuk kelas kitab kuning. Jadi anak-anak diajarin kitab kuning gitu, Pi. Dulu kan kalau di MTS nggak ada ya. Iya, di MTS, di madrasah. Sebenarnya sekolah-sekolah madrasah formal itu nggak ada kitab kuning. Biasanya adanya di pondok. Betul. Nah, kebetulan memang suami itu alumni pondok, suami teteh, jadi beliau ngajarin tuh anak-anak kitab kuning, ngajarin gimana struktur bahasa Arab, ada fiil, fa'il. Betul. Ingat bahasa Arab ya. MTS. Alumni MTS berat. Fiil mudhari. fiil madhi ya, seperti itu. Gitu, baik. Berarti kan tadi Teta bilang ya dari usia 2 tahun ya? Iya, dari usia 2 tahun yang TPQ. Usia 2 tahun ini sudah bisa gitu Teh? Kalau untuk usia 2 tahun ajarkan, ini kita nggak kayak menulis itu tetap sih ada menulis, cuma biasanya Teta menekankan untuk biar dia berani dulu nih bersosialisasi sama teman-temannya, karena kan kebanyakan mereka itu emang kurang keluar ya, pokoknya kurang keluar gitu.
Nah kalau di pengajian kan berbaur sama anak-anak banyak, kurang lebih ada 20 anak. Dari yang 2 tahun itu sampai yang TK, TKB. Sampai TKB. Nah nanti yang kelas selanjutnya dari kelas 1 sampai kelas 2 SD. Jadi memang berarti sebenarnya umur 2 tahun itu udah bisa kita arahin. Ya, Teh ya. Oke. Betul. Ini pas banget nih sama tema kita yaitu pola asuh ala Sinta. Mungkin pertama, banyak mungkin teman-teman Alidaya nih yang nggak semua paham ya Teh, apa sih pola asuh itu gitu. Mungkin yang calon-calon ibu atau yang baru-baru menikah, calon-calon istri ya. Calon-calon istri. Boleh Teh. Itu masih awam gitu, apa sih nih pola asuh itu berguna nggak sih? Nah, menurut Teteh sendiri nih, apa sih pola asuh itu? Iya, jadi pola asuh itu cara pengajaran kita, cara pendidikan kita nih ngasih anak jangan dari anak brojol ya, jangan dari anak itu lahir baru kita belajar pola asuh, tapi dari kita hamil. Jadi dari kita hamil, dari udah dinyatakan positif nih, garis 2. Wah, kita harus sudah belajar nih cara menstimulus anak di kandungan itu seperti apa sih? Dengan didengarkan ayat suci Al-Qur'an atau musik-musik yang slow kayak gitu. Dan mood kita juga gitu. Karena kan kalau ibu hamil itu moodnya harus bagus ya. Karena kalau moodnya bagus, di anak juga bagus perkembangannya, gerak, aktifnya gerak banget gitu, geraknya aktif banget. Terbalik. Sampai kebolak ini, Masya Allah. First time ini soalnya ya. First time ya. Gak apa-apa, besok-besok kita beda tema, jadi nggak first time lagi. lanjut. Ya, terus dari anak ini bangun tidur juga pada saat udah lahir nih ya. Dari anak ini bangun tidur sampai dia tidur lagi, itu bener-bener kita asuh dengan cara yang baik. Nah itulah artinya pola asuh gitu. Jadi nggak cuma udahlah yang penting mah diem, yang penting anteng, udah sejalannya aja gitu. Betul. Nah itu sebenarnya sih kurang tepat gitu. Karena banyak ya Teh, karena yang kadang-kadang orang tua tuh males pakai pola asuh gitu, dan mungkin di luar sana juga banyak yang nggak ngerti juga gitu pola asuh itu kita mulai dari mana. Ternyata pola asuh itu dimulai dari kandungan. Iya, betul sekali. Kandungan. Iya, ini menurut Teteh ya. Iya, nggak apa-apa dong. Kan temanya juga pola asuh menurut Sinta. Kan berbeda-beda versi orang ini kan. Iya, betul. Nanti kalau misalnya teman-teman Alidaya punya referensi lain, kira-kira yang berbeda, ya nggak masalah. Gitu. Yang penting semuanya untuk kebaikan juga, untuk ilmu juga, untuk yang nonton nih. Gitu. Oke. Mudah-mudahan. Amin. Selanjutnya nih Teh, menurut Teteh penting nggak sih calon orang tua itu belajar pola asuh gitu? Penting. Ya itu penting banget karena apa ya? Terutama untuk orang-orang tua atau ibu yang baru menjadi seorang ibu gitu, baru punya anak pertama, baru melahirkan, itu kan banyak banget ya baby blues syndrome kan. Betul. Banyak yang sampai kadang ibunya ngebunuh anaknya, kadang ibunya bunuh diri gitu, gara-gara itu baby blues syndrome itu. Makanya di sini keluarga juga, support system dari keluarga itu sangat harusnya mendukung banget. Suami terutama yang harus ngerti moodnya istri, yang harus peka terutama, jangan di stimulus baru peka gitu. Tapi enggak, harusnya ya kayak misalnya kita lagi memberikan ASI ya, suami harusnya nemenin, kita begadang bangun itu suami nemenin gitu. Oh, yang kayak gitu. Pokoknya dari hal kecil itu harus diperhatikan gitu ya, dari suami, bahkan mertua terutama. Masya Allah, mertua. Support system mertua sangat dibutuhkan. Jadi untuk para mertua, jadi support system maksudnya menantunya yang habis melahirkan. Benar. Berarti memang peran suami itu bukan hanya cuma kerja gitu, kerja aja ya, tapi
bareng-bareng gimana Iya. caranya mengasuh anak tuh Berdua. Jadi bukan hanya tugas seorang istrinya saja Betul, atau betul, ibunya betul. saja. Oke. Banyak kita di luar sana yang bilang nggak usah pakai pola asuh gitu. Anak saya tuh udah tumbuh dengan baik kok, nggak usah kayak gitu. Gimana nih menurut Teteh? Mungkin kalau orang tua zaman dulu begitu ya. Tapi yang Teteh tahu sih ya, orang tua zaman sekarang itu smart, harus lebih smart malah dari Betul. anak. Karena di media sosial juga udah banyak banget ilmu-ilmu parenting. Jadi nggak harus kayak kita misalnya ikut seminar, boleh sih ikut kayak gitu. Cuma kan kadang kayak gitu tuh ada administrasinya ya, yang kadang kita dan ada waktunya kayak gitu tuh kan. Sedangkan kita bawa anak, punya anak, ini harus gimana? Nah kalau dari media sosial kan sambil kayak nyuapin anak, kita sambil lihat nih, oh ilmu parenting nih kayak gini, biar anak itu menghadapi anak nggak tantrum. Bahkan kita ibu juga bisa tantrum loh. Iya, kalau pas moodnya lagi bad mood pasti Masya Allah pengen teriak rasanya gitu. Karena capek mungkin ya. Bener, udah ngurus rumah, ngurus anak, ngurus suami, Masya Allah. Suami itu surganya kita para istri. Betul. Harus bisa memanage itu dengan baik gitu. Apalagi makanya Teteh suka salut sama seorang istri, seorang ibu yang kerja, Masya Allah. Dia harus ngurusin pekerjaannya, harus ngurusin rumahnya, anaknya, dan suaminya. Itu makanya keren, salut banget gitu. Karena Teteh juga lagi belajar gitu, lagi belajar seperti itu. Masya Allah. Tadi kan Teteh bilang banyak ibu yang baru melahirkan tuh baby blues. Iya. Biasanya apa sih penyebab baby blues itu? Ya, Dan itu apa tadi. sih baby blues itu? Baby blues itu ya itu apa ya, dia kurang udah stres duluan gitu menghadapi anak. Misalnya anak ini nangis terus ya, pengen mimi terus, sedangkan dia misalnya belum mandi, belum makan, kayak gitu. Makanya harus ya pokoknya kita emang harus pinter-pinter lah. Pokoknya jadi ibu itu bener-bener harus pinter, bener-bener pekerjaan yang mulia, yang nggak bisa dibayar pakai uang berapapun gitu. Karena kerjanya lillahi ta'ala karena Iya, Allah. Masya Allah. Oke. Selanjutnya nih Teh. Ada nggak sih perbedaan antara mengasuh anak perempuan dan anak laki-laki? Aku sebelumnya mau tanya nih Teteh, Iya. punya anak berapa? 2 Cewek cowok? perempuan semua. Perempuan semua, Masya Allah. Soleha Halo semua. Sifani, halo Safira. Ini umahnya ada di sini. Ada nggak sih nih menurut Teteh perbedaan dari cara mengasuh anak laki-laki dan mengasuh anak perempuan gitu? Iya, perbedaan itu jenis kelamin ya. Bahkan Iya. yang satu jenis kelamin pun berbeda. Satu jenis kelamin, satu ibu, satu ayah itu berbeda. Contohnya kayak anak Teteh ya. Dua-duanya perempuan. Lahir dari Teteh ibunya dan ayahnya sama ya. Ayahnya sama, ibunya sama. Itu wataknya berbeda. Jadi karena wataknya berbeda, otomatis kita pola asuhnya juga berbeda. Cara ngadepin dia pas tantrum itu beda. Kalau yang pertama itu kayak misalnya Teteh cuma ayo diem ya, diem. Itu pasti diem. Itu yang pertama. Tapi kalau yang kedua itu Masya Allah gitu ya. Mungkin karena belum punya adik ya. Karena mungkin yang pertama itu merasa saya ini kakak nih. Dewasa memang. Oh. Jadi memang kedewasaan itu ngaruh dari nomor urut berapa nih dia, anak keberapa nih gitu. Berarti memang ya siapa yang kedua? Safira. Safiranya harus punya adik. Siapa punya adik Safira? Abi Fadil. Mau tambah lagi mungkin cowok belum punya. Pasti. Dia kalau dibilang tambah lagi suami itu nambah terus. Nggak apa-apa kan banyak anak banyak rezeki. Amin. Mudah-mudahan kan rezekinya dari Syafira, dari Pak Sifani juga gitu. Ya, yang jelas itu, tapi emang bener berbeda ya. Ya jangankan laki-laki perempuan deh, yang itu yang satu jenis kelamin aja berbeda kita pola asuhnya, cara mengatasi semuanya, cara mengatasi pada saat ngaji. Yang kakaknya alhamdulillah lancar gitu ya, maksudnya kalau mau diajarin di rumah, ayo Kak ambil ikronya, ambil. Tapi kalau yang kedua enggak. Aku mau jajan dulu.
Perbedaannya berapa tahun? Setahun 3 bulan. Setahun 3 bulan. Iya, mantap kan? Biasanya keriuhan apa yang sering di rumah tuh Teh? Keriuhan apa? Masya Allah. Nevi kalau ke rumah Teteh itu harus janjian supaya Teteh bisa ngerapin rumah dulu. Karena apa ya? Bener sih, rumah itu rapinya pada saat mereka tidur aja. Betul. Mereka bangun walaupun udah rapi sebelumnya, ya udah jadi berantakan. Cuma memang alhamdulillah anak-anak Teteh nggak ada yang apa ya, kayak kalau bahasa modernnya kelayaban. Modern nggak tuh ya, kelayaban. Iya, nggak ada yang anaknya di mana, emaknya di mana gitu misal. Alhamdulillah mereka karena mungkin punya kakak, punya adik gitu ya. Jadi anteng di rumah, yaitu jadi efeknya rumahnya berantakan. Cuma nggak apa-apa, kalau bagi Teteh mending rumah yang berantakan deh daripada anaknya di mana, ibunya di mana gitu. Makanya kenapa Teteh kalau kemana-mana itu pasti bawa anak. Teteh nggak ada sih beberapa temen Teteh yang kalau saya sih mendingan saya sama suami aja deh, misalnya kondangan ya Pi. Mendingan saya dan suami deh berdua panas-panasan daripada anak ngikut gitu kena panas, tapi dia di rumah sama neneknya. Nah kalau Teteh sebenarnya berbeda ya. Kalau Teteh mending Teteh aja, nggak apa-apa kita panas-panasan, nanti kita berhenti di mana berteduh gitu. Kalau hujan juga berteduh. Daripada misalnya anak ini dipegang sama neneknya. Karena gini ya, nenek itu atau mertua atau orang tua kita itu apa namanya sangat berpengaruh sekali dalam cara pola asuh kita nih kepada anak. Pola asuh kita misal kepada anak udah bener, udah sesuai lah istilahnya yang kita mau, yang kita inginkan. Nanti pada saat dia dititipin ke neneknya, itu nanti berbeda. Misalnya yang biasanya nangis, kita diemin dulu, kita kita cuekin dulu sampai dia itu puas dengan tantrumnya. Nah kalau sama nenek itu enggak. Jadi kalau sama nenek, oh ya ayo mau apa ya, mau jajan apa yuk. Jadi di alem-alem ya. Kalau bahasa Betawinya ya, di alem-alem, dimanja kayak gitu. Makanya kayak toilet training juga seperti itu. Anak kan harusnya 2 tahun itu sudah pipis di kamar mandi, di BAB juga di kamar mandi. Tapi kalau sama nenek biasanya udah pipis aja dulu gitu. Nanti nenek yang lap. Jadi nanti kita toilet trainingnya pas di rumah diulang lagi cara-caranya, ngajarinnya diulang lagi gitu. Makanya kalau ya itu tadi, kalau Teteh lebih baik pokoknya kemana-mana tuh ngikut gitu. Kayak ngaji ke Al-Agom, ngaji ke Kecamatan Tangerang, ngaji ke kelurahan, itu pasti anak-anak Teteh bawa. Makanya ada ketua format Kelurahan Kelapa Indah ya, Bu Yaya. Mohon maaf nih Sinta sebut. Bu Yaya nanti ya. Kita akan podcast juga nih sama Bu Yaya. Siap. Bu Yaya nih Masya Allah nih, nanti kalau videonya beliau ikut podcast ini, langsung menyebar. Iya, makanya kalau Bu Yaya, kalau Sinta itu udah laporan ya, Bu nih Sinta bawa jamaah. Oh iya, Sinta mah satu keluarga jamaahnya banyak, Masya Allah. Anaknya 3 semua diajak gitu. Itu udah termasuk ya jamaah. Iya. Dan tapi setuju banget sih Teh, bahwa jangan menitipkan anak itu ke orang tua. Pertama mungkin parentingnya udah kita tanam Bangun. itu, udah kita bangun, justru nantinya akan berubah. Itu Betul. memang betul, setuju banget. Dan kedua juga Pengalaman ya? Pengalaman. aku punya ponakan 2. Dan yang paling penting gini, orang tua itu bukan untuk penitipan cucu. Betul. Orang tua nenek tidak tidak ditakdirkan sama Allah untuk ngasuh cucu. Betul. Makanya yang ada kan pola asuh anak, bukan pola asuh cucu. Betul sekali, setuju. Ini setuju banget deh. Karena orang tua itu ya udah punya cucu, ya udah waktunya istirahat. Betul. Gitu. Nah, itu juga benar. Dan ini setuju banget. Untuk anak-anak muda nih, kebanyakan kayak gitu Teh. Yeah. Jadi dia lebih suka atau lebih sering nitipin anaknya itu ke orang tuanya gitu. Sampai benar-benar orang tuanya capek, sampai benar-benar orang tuanya nggak bisa makan, apa justru yang kayak gitu salah gitu. Betul. Setuju ya Teh ya? Setuju. Karena, Tapi ada juga sih memang yang anaknya mau dititipin nih Pi ke orang gitu ya, ke pengasuh. Kan di kita banyak ya Pi ya. Betul. Tapi orang tuanya gini,
udah daripada ke orang mendingan ke emak aja gitu. Emak nggak ada kerjaan gitu, tapi ada juga yang kayak gitu. Memang sih nggak semuanya sih, nggak semuanya juga yang dititipin orang tua tuh, maksudnya ada juga orang tuanya memang mau gitu. Iya betul, neneknya betul. tuh Malah emang maksa kadang kan. Karena demi ini juga sih, melindungi cucunya juga gitu. Tapi Iya. kan kalau dengan pengasuh kita kan nggak tahu ya, mungkin takut nggak waktu nangis nggak didiemin atau gimana gitu. Benar-benar. Itu kan kebanyakan ketakutan seorang nenek gitu. Jadi mendingan udah sama neneknya aja gitu. Benar-benar dibandingin kayak gitu. Iya. Jadi Jadi sharing. pokoknya tergantung apa ya? Tergantung situasi kondisi aja lah. Dan ibu itu, ibu yang ngelahirin ya, pengasuhan ibu yang ngelahirin itu pokoknya lebih bener. Ini anak saya, ya udah mau saya asuh seperti apa, nah itu yang terbaik. Gitu. Itu kata Nagita Slavina. Makanya pokoknya belajar deh dari sosial media itu, benar-benar kita harus manfaatin banget gitu. Karena memang sumber ilmu tuh sekarang udah bukan cuman kita datang langsung, Iya. tapi sekarang udah banyak ya Teh, kayak di Instagram, di YouTube, apalagi di TikTok gitu. Jadi kita sambil rebahan aja udah bisa sambil belajar. Betul. Ya, oke. Selanjutnya nih Teh, soal pengasuhan anak ke agama. Ada kan anak yang nggak mau ngaji, nggak mau sholat, padahal memang sebenarnya belum kewajibannya lah di usianya gitu. Belum wayahnya ya, kalau kata orang Betawi. Iya, belum wayahnya. Tapi orang tuanya ini kekeh nih, ayo sholat, ayo ngaji gitu, sampai malah ada yang dipukul. Gimana nih baiknya menurut Teteh mengasuh anak yang apa ya, agar agamanya tuh lebih baik dan jangan sampai juga ada kekerasan gitu ke anak, gimana kan? Iya, sebenarnya kalau kita mau anak kita itu baik, kalau kita mau anak kita itu sholih, mau anak kita itu sholihah, bagaimana kitanya? Iya, alhamdulillah sih ya Vi, anak Teteh nih ya. Karena Teteh kan biasanya kalau di rumah tidak menutup aurat gitu ya, namanya di rumah kan, di dalam rumah. Kalau mau ke mana-mana keluar gitu ya, ke warung, buru-buru ngambil hijab kan. Alhamdulillah itu Teteh nggak ngajarin ya ke anak, nggak ngajarin Fani pokoknya kalau keluar itu harus pakai kerudung. Vira kalau keluar itu harus pakai kerudung. Tapi yang nomor satu ini, yang Fani ya, yang udah dewasaan, itu dia kalau mau keluar, Uma aku belum pakai kerudung nih gitu, Uma aku belum pakai hijab gitu. Jadi dia yang nyadar sendiri, bahkan ngambil sendiri gitu. Makanya kalau anak kita pengen baik, ya kitanya dulu harus baik. Anak kita mau rajin sholat, mau rajin ngaji, lah kita yang harus seperti itu. Tapi tidak menggurui ya. Jadi maksudnya secara tidak langsung. Misal kita sering tadarus misalnya ya, tadarus, anak kita lihat. Jadi kita nggak nyuruh cepetan ngaji, nggak tuh udah sore, udah waktunya nanti terlambat, nggak gitu doang. Tapi kita juga punya contoh kitanya itu. Jadi kitanya menjadi contohnya langsung, nggak yang cuma mulut aja. Kayak misalnya sholat, nah kitanya juga harus sholat, jangan cuma nyuruh anak sholat kayak gitu. Nah kalau untuk kekerasan kan Islam sendiri kan mencontohkan itu. Kalau sudah 7 tahun, masalah sholat terutama ya, dipukul gitu. Tapi dipukulnya nggak sampai yang merah, biru gitu, enggak. Dipukul dengan kelembutan. Maksudnya diajarin sebelum dia balik, jadi harusnya ada pembiasaan, terutama sholat gitu. Jadi memang semua itu tergantung dari orang ibu tua, ayahnya. Jadi kalau ibu ayahnya mencontoh yang baik, anak itu seperti Fani tadi. Oh iya, Uma aku nih berhijab, kalau mau keluar nih pakai hijab. Berarti memang hijab itu kalau aku juga keluar rumah, aku juga pakai. Betul. Gitu. Oh, berarti memang ibu itu madrasah pertama. Betul. Juga. Ya. Iya. Benar. Sebelum sekolah dia belajar sama ibunya dulu. Iya. Nih. Oh gitu. Oke. Ilmu juga buat Neki. Nanti. Oke, selanjutnya nih Teh. Bagaimana cara mengatasi perilaku negatif anak, entah itu di rumah atau di sekolah? Perilaku negatifnya contohnya?
kayak sering kalau di sekolah mungkin kayak suka pukul-pukul temennya. Biasanya kalau anak-anak yang belum ngerti masih suka ngambil-ngambil punya temennya gitu. Itu gimana kan? Iya, kalau masalah kayak mukul-mukul gitu ya, dulu pada saat Teteh ngajar di sekolah formal, itu ada juga anak yang seperti itu. Setelah kita tanya, pokoknya kalau anak yang kayak gitu harus kita pendekatan, harus kita deketin, ajak ngobrol face to face, jangan ada yang denger, kecuali kita aja nih. Pokoknya kita berdua ngobrol, kenapa emang suka mukul gitu, di rumah kenapa gitu. Karena pada saat ditanya, ternyata orang tuanya sering ribut di depan dia, gitu. Jadi ya itu makanya. Orang tua itu kalau lagi debat atau seperti apa, pokoknya lagi nggak baik ya hubungannya sama suami istri. Suami istri itu kan pasti setiap hari ada aja cekcoknya gitu. Nggak kayak orang pacaran. Berarti tidak seindah yang dibayangkan dong rumah tangga itu ya? Oh tidak, tentu tidak. Bahkan apa ya, cara pengasuhan suami sama istri aja beda, Pi. Iya, makanya ya begitu dah, harus pinter-pinter lah kita sebagai orang tua. Pada saat tadi ya yang negatif itu, ya itu tadi kita tanya baik-baik kenapa gitu. Kalau di sekolah ini ya, pokoknya sampai kemarin Tata ya pernah ikut pelatihan, ada anak yang memang trainernya itu cerita ya, ada anak di sekolahnya yang seperti itu gitu ya, nakal kayak gitu. Terus ternyata sama trainer ini diusap dari kepala sampai belakang. Tapi ini khusus kalau anak perempuan sama guru perempuan, anak laki-laki sama guru laki-laki gitu. Dielus, terus ya itu ditanya kenapa kayak gitu, kenapa kamu kayak gini, itu kan teman kamu, harus disayang kayak gitu. Jadi ya guru juga nggak cuma ngajar doang sih. Kalau yang di sekolah ya nggak cuma ngajar ilmu doang, tapi ya itu harus jadi benar-benar orang tua juga di sekolah gitu. Karena memang dulu kan ada istilah orang tua kamu di sekolah itu ibu guru. Iya. Ibu guru dan bapak guru itu pengganti orang tua Orang kamu tua di yang rumah, jadi di sekolah gitu. Oke Teh, bagaimana cara menjadi orang tua yang baik? Cara menjadi orang tua yang baik kembali ke tadi sih sebenarnya. Ya kita harus belajar. Jangan, wah kita udah jadi orang tua, itu berarti benar. Pokoknya yang dilakukan orang tua itu benar gitu. Dan itu enggak. Kita harus bisa ngedengerin anak. Kayak misalnya anak nangis, itu kita peluk. Supaya stimulus dia juga bagus. Gitu. Jangan anak tantrum kita marah-marahin, kita omelin gitu, enggak. Betul. Bahkan kalau dengar dari siapa ya, artis Marshanda, itu dia bilang kalau anak lagi nangis itu ya udah biarin nangis aja terus, kita nggak usah diem, jangan. Tapi kita udah belum nangisnya, udah belum gitu. Itu yang ini khusus anak-anak ini ya, anak-anak apa ya, batita lah, balita batita. Iya, yang kayak yang masih tantrumnya masya Allah gitu ya. Mungkin kalau anak udah SD, udah SMP, SMA kita nanganinnya beda lagi. Tapi tetap dengan cara pendekatan. Karena anak kalau udah SMP, SMA itu kan kadang diamnya di kamar aja ya. Karena Teteh juga punya ponakan. Sebenarnya Teteh kalau dihitung itu anak itu 4. Iya, jadi ponakan 2, anak kandung sendiri 2. Ponakan itu yang ngasuh Teteh sama orang tua, sama mami. Ibunya udah meninggal. Jadi ayahnya sudah nggak tahu. Sudah nggak tahu kemana. Jadi sekarang yang asuh? Iya, jadi sebenarnya yang asuh ya ada Teteh ada 4 anak gitu. Yang satu ini yang pertama, ponakan pertama ini SMP. Yang bener-bener diemnya tuh di kamar aja gitu. Mungkin ibu-ibu ada yang setuju ya. Bener-bener diajak jalan selama liburan itu nggak mau. Enggak, makanya aku mah pokoknya di rumah aja Tan. Di rumah pokoknya di rumah aja di kamar lah gitu. Nah itu kadang Teteh yang nyamperin gitu, kenapa emangnya, udah ayo deh ikut gitu. Terus kadang kalau misalnya ada apa ya, ada deket sama siapa gitu,
Nah itu kadang teteh bilangin, kamu kalau lagi deket sama siapa-siapa, jangan cerita ke orang lain, Betul. jangan cerita Betul. ke temen, Betul. ceritanya ke orang tua. Betul. Karena dulu Setuju. pengalaman teteh nih, pengalaman teteh itu pada saat sekolah ya, teteh tuh nggak pernah cerita ke siapa-siapa gitu. Betul, Bestie aja cuma satu kan. Iya. Emang susah sih. Karena memang teteh tipe anak yang nggak mau banyak cerita soal privacy, Betul. kecuali ke mama sendiri. Betul, setuju. Sama sih, Nevi juga gitu. Iya, Lebih dari banyak bener-bener di sekolah itu ngapain aja teteh tuh bener-bener cerita ke orang tua sendiri. Nah, teteh tuh mau ya itu tadi ponakan, teteh nggak mau dia ngerasa kehilangan sosok ibu. Betul. Makanya kok jadi sedih ya. Makanya teteh selalu bilang, kamu kalau lagi deket sama siapapun, nggak ngelarang, teteh nggak ngelarang pacaran karena susah ya anak sekarang. Iya, betul. Kalau kita larang malah dilakuin. Makanya teteh bilang, boleh deh, nggak apa-apa deket sama siapapun gitu, nggak apa-apa deket. Tapi ya cerita gitu, ceritanya yaitu ke tante atau ke mami gitu, jangan cerita ke yang lain. Nanti kan biar kita enak deh sharing-sharing, dulu tante tuh gimana, nah nanti sekarang nih kamu gimana gitu, ngadepinnya gimana. Pokoknya kalau curhat-curhat itu, pokoknya istilahnya nih ya, kalau anak udah balik, otomatis kan udah ada tanda-tanda love-love ya, love-love nih, lope-lope kalau kata anak-anak. Nah kita yang harus jadi teman curhatnya. Pokoknya jangan teman luar lah gitu ya, karena ya gitu deh, bahaya juga sih. Iya, betul. Kalau ke orang tua nggak ada bahayanya, karena dia yang benar-benar tahu sifat kita, jadi ya lebih baik cerita ke orang tua. Nah maka dari itu orang tua pun harus baik, supaya responnya positif juga ke anak. Jangan anak mau cerita, udah ntar aja, mama lagi masak ini gitu. Iya, betul. Itu juga nggak baik. Bahkan teteh pernah ada ya dari luar, orang tua yang misalnya lagi masak nih ya, ibunya lagi masak, anaknya pengen minta pulang sekolah, mah aku mau cerita gini-gini, akhirnya kompornya dimatiin, bener-bener ditunda itu masak. Padahal kan istilahnya kita tanggung gitu, tapi bener-bener memang kalau menjadi orang tua itu ya seperti itu. Sulit sih. Sulit, teteh juga masih belajar untuk menjadi orang tua. Bener, masih belajar banyak banget dari orang-orang senior gitu. Masih harus banyak ilmu juga ya, Iya. ya sama-sama belajar. Oke, ini yang terakhir, menjadi orang tua sulit atau enggak? Ya itu tadi, sulit sekali, Masya Allah. Sulit, tapi jangan mindset kita sulit itu jangan. Kayak kita mau apa ya, anak mau ulangan terus susah banget. Kayak teteh nih ya, teteh kan ada tasin ya, kelas tasin yang setiap hari itu harus setor baca, pakai metode Umi. Lah itu setiap baca didengerin sama ibu-ibu yang di sekitar kita. Ibu-ibu nyimak kita, selain ustadzahnya, ibu-ibu nyimak. Yaitu kita juga harus benar-benar jangan bilang, wah susah, jangan. Tapi kita yakinin, mudah, biar nanti Allah mudahin gitu. Sama seperti orang tua. Insya Allah bisa menjadi orang tua yang baik, insya Allah bisa menjadi ibu yang baik, menjadi ayah yang baik, yaitu. Jadi memang mindsetnya ya, jangan selalu negatif, nggak bisa nih, saya nggak bisa nih, aku nggak bisa. Tetap diimbangi sama belajar tapi ya, jangan cuma bisa tapi ya udah ilmunya monoton gitu aja gitu. Anak tantrum ya teriak-teriak gitu tetap. Kitanya juga tantrum gitu, ya tetap harus belajar untuk menjadi orang tua gitu. Berarti garis besarnya adalah pola asuh ini sangat penting ya, ya. Penting banget. Pola asuh ini penting apalagi di era sekarang yang modernisasi teknologi, Masya Allah. Jadi memang justru generasi milenial ya. Betul, justru orang tua yang nanti jadi orang tua gitu, kalau nggak belajar pola asuh tuh ya gimana ya? Jadinya dia jadi lelah sendiri. Benar. Gitu. Jadi nggak tahu cara mengatasinya juga gitu. Jadinya dia kesulitan sendiri lah. Gitu. Jadi memang pola asuh ini benar-benar penting banget. Yeah. Oke.
Kesinta, terima kasih banyak untuk Sama-sama. semua ilmunya, untuk Masya semua Allah. apa ya sharingnya. Lebih sharing sih ya, Lebih sharing ke ya. sharing. Semoga bermanfaat bukan cuma buat Nevi tapi buat teman-teman sahabat Alidaya juga yang nonton video ini. Ya, oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita udah sampai di akhir video ini. Tadi kita sudah banyak banget belajar tentang pola asuh ala Teh Sinta. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Jangan lupa saya ingatkan lagi untuk like, komen, share dan juga subscribe YouTube kita sebelum atau sesudah nonton video ini. Oke. Terima kasih banyak untuk sahabat Alidaya yang sudah menyaksikan dan menonton video ini. Kita ketemu lagi nanti di podcast selanjutnya bersama narasumber yang insya Allah sangat luar biasa dengan ilmu-ilmu dan juga sharingnya yang bermanfaat. Saya Nevi Septianti dan Kesinta Purnama. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.